Halo Susan, apa kabar? Halo Ming, Ya, baik. Apa kabar juga? sama lah, same. Thank you ya sudah kasih waktu mau diinterview buat kita KKR Perkat. Ini rencananya kan kita lagi mau merayakan Hari Kartini. Nah, kita pengen mengumpulkan Kartini-Kartini KKL diaspora untuk membagikan apa ya cerita hidupnya. Mungkin bisa kasih menceritakan gimana menghadapi kehidupan ini, terus bisa mengasih saran-saran atau nasihat-nasihat yang mungkin nanti berguna bagi adik-adik kita yang masih yang sedang sekolah di Loyola saat ini. Susan, mungkin bisa dimulai gimana ceritanya, riwayat hidupnya sampai saat ini, secara garis besar aja, background keluarga ataupun mungkin pekerjaannya. Saya kuliah di Undip, Teknik Kimia. Teknik Kimia. Terus pernah kerja di bank. Di bank di Indonesia tuh ya? Di Semarang? Di Indonesia. Saya pernah di Semarang, terus di Jakarta. Sudah itu kan tahun 98 bank pada ditutup. Bank saya salah satunya yang Krismon ya, waktu zaman Krismon. By the way, Susan angkatan 89 kan ya? Ming ini kayak nggak tahu, dia satu angkatan sama lagi. Ini kan buat info bagi teman-teman yang lain. Jadi buat informasi, kita sama-sama angkatan 89 ya. Dari Loyola saya ke Undip, udah gitu karena Krismon banknya tutup, saya sekolah lagi ngambil MBA di IPMI. Di IPMI Jakarta. Di Jakarta. Ya, terus ke sini ke Amerika, nggak tahu mau kerja apa. Jadi ya udah kata adik saya. Paling banyak kerja accounting, jadi kerja accounting aja. Nah, saya dari Teknik Kimia kerja accounting. Oke. Jadi sekarang ini saya jadi waktu pindah ke sini, terus saya ambil bukan CPA course ya. Jadi pertamanya ngambil accounting courses dulu. Jadi terus ujian CPA sekarang, jadi saya certified public accounting. Oke. Good. Sudah berapa lama menjalani profesi ini? Saya dari 2001. Wow, 2001. Udah lah. Berapa itu? 10 tahun ya? 20. 20. Iya, sorry, 20 tahun. Ini matematikanya kurang. Nah, kalau kamu gimana, Ming? Kamu dari Loyola terus kemana, Ming? Sama lah. Saya dari Loyola, saya ambil. Jadi kok jadi aku yang di interview? Saya ambil master di bidang civil engineer di Australia juga. Terus balik ke Indo. Habis dari Indo, karena ada Krismon juga kan. Dan waktu itu kita udah married. Saya udah married, punya anak. Terus ke Australia, karena ada anak masih bayi, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain sampai anak saya sampai anak kedua. Berarti anak yang pertama umur 8 tahun kira-kira. Saya nggak kerja. Terus karena saya pengen cari pekerjaan yang bisa sangat fleksibel, yang bisa ngurusin sebagai ibu rumah tangga dan juga punya karir. Jadi saya ambil early childhood education. Nah, ya udah dari situ saya jadi preschool teacher sampai sekarang. Dari dulu teknik kimia jadi CPA itu kan sesuatu yang berbeda. Itu gimana? Apakah dari maksud saya itu CPA yang certified accountant yang sekarang dijalani itu apakah sebagai cita-cita akhir atau Susan masih pengen melanjutkan cita-cita dari dulu yang diangan-angani sejak kecil? Nah, kalau saya tuh tidak punya cita-cita. Apa ya, nggak punya cita-cita. Saya tahu apa yang saya nggak mau jadi apa, tahu. Tapi nggak tahu mau jadi apa gitu ya, susah ya. Tahu, saya nggak mau apa, saya tahu. Mau jadi apa, setiap kali mencari kehendak Tuhan tuh kita tuh mau jadi apa ya. Benar nggak? Kalau saya ya, kayaknya tuh nggak ada yang waktu itu apa ya, saya senangnya apa ya,
sebetulnya antara lain mungkin asalnya tuh saya nggak mau jadi accountant karena papa saya tuh dulu dosen akuntansi. Jadi saya nggak mau. Jadi nggak mau mengcopy profesi gitu ya. Ya, terus saya tahu apa yang saya nggak mau, tapi saya nggak tahu apa ya yang saya sebetulnya tuh. Terus pikir juga ya, kebanyakan waktu nggak tahu ya waktu zaman kita kuliah tuh, dari semua jurusan akhirnya kerjanya di bank, bener nggak? Ya, dulu tahu juga kalau di Indonesia mungkin beda kali ya. Kita sekolah apa, nanti profesinya sebagai apa, so totally different gitu kan. Yang penting kayaknya cuman. Terus bagi saya tuh kelihatannya ya, kayaknya most people dari jurusan saya gitu ya, yang benar-benar kerja di jurusannya itu sangat sedikit ya. Mostly itu jadi sales. Chemical sales, right? Saya tahu saya nggak mau jadi sales. That's the one that I know. That I don't want to be sales person. I'm not good at it. Terus saya kan waktu kerja praktek ya di pabrik kimia bau banget loh. Nggak seneng aku. So how about you? Do you really like civil engineering, by the way? Civil engineering totally different sama sekarang yang saya kerjain ya, karena kan civil engineering itu lebih banyak ke apa namanya, buat cowok gitu istilahnya. Dan memang majority itu yang ini cowok daripada cewek. Nah, sebenarnya kalau di sini di Australia itu bukan sesuatu yang nggak mungkin dan bukan sesuatu yang apa ya. Cewek pun bisa berprofesi sebagai engineer di civil industry kan. Tapi waktu itu keadaan saya memang yang membuat saya berubah pikiran karena saya memang lebih mementingkan keluarga daripada pekerjaan. Sedangkan kalau pekerjaan civil engineering itu tuh lebih banyak ke project. Project itu kan harus cepat, harus apa ya? Timely gitu loh, dan demanding. Nah itu kan saya nggak mau, cuman itu aja bedanya. Ya kadang kita memang nggak bisa terlalu pilih ya, jalan hidup orang tuh lain-lain. Kita tuh mikirnya mungkin kepikiran nanti kalau habis mungkin punya anak saya nggak mau kerja gitu. Tapi kadang keadaan itu membuat kita harus kerja dan tapi selalu ada jalan kan. Tuhan tuh mencukupi, saya percaya itu. Ya. Nah, Susan gimana itu kan dari teknik kimia menjadi CPA? Apakah pasti tetap akan kembali lagi sesuai yang apa yang dulu dicita-citakan? Apa that's it to be a certified? Nah, sudah dibilang dulu nggak punya cita-cita kok, Min. Sebenarnya bukan nggak punya cita-cita ya. Kita mungkin mengadjust cita-cita kita ya. Dulu maunya apa karena keadaan berbeda. Terus kita hidup kan adjusting in every level ya kan, betul ya? Dan saya percaya ya setiap apa yang kita pelajari itu nggak sia-sia ya. Sebetulnya itu semua ada, meskipun kayak Mining nih dulu kan civil engineering, terus di bidang pendidikan sekarang mendidik anak-anak, pasti ada manfaatnya, pasti ada banyak skill yang transferable. Call it transferable skill, right? Sama juga meskipun waktu itu juga kita it's different field, but honestly doing accounting is a lot easier than engineering. The math is a lot easier. It's only plus, minus, times, and divided. That's it. But don't forget, accounting is very boring, actually. That's what I thought. That's why I said, like, I don't want to be an accountant, but like, I found that I enjoy it actually after I do it. Dan kalau tanya, what's the same thing, like dari chemical engineering is about all the balance. Masa yang masuk sama dengan masa yang keluar, panas masuk, panas keluar.
In betul. accounting, you like your money in and money out, has to Balance be all about money, different in balance. But anyway, right. kuncinya di sini mungkin ini ya, enjoying. Do you enjoy what you do atau enggak gitu? Intinya di I situ do. kan. Saya percaya ya, setiap orang itu ada panggilannya. Maksudnya Tuhan tuh sudah menyediakan buat kita ya, meskipun asalnya kita kayak saya tuh nggak tahu mau jadi apa. Terus tiap kali kalau dulu saya tanya sama yang orang-orang yang tua tuh bilang, sebetulnya gimana, saya selalu tanya gitu, how do you know, what do you want to do, what do you want to be? Yeah. Mereka bilang, not so worry about it. God will show you the way, but like how God will show me the way, right? But like looking back, yes, God show you the way in many different things, like with your circumstances, with your the things that happen to your life. Yeah. Every person's story is different, but yes, God give you, open the way for you. Wow. Kalau kamu gimana, Ming? Gimana? Apakah kamu ada cita-cita lainnya, Ming? Habis ini apa, Ming? Habis ini bukan sebagai cita-cita ya. Kalau aku lebih mengarah ke kepuasan batin, kepuasan apa ya? Cita-cita itu akan berubah sejalan dengan gimana kamu menghadapi hidup. Gimana circumstances yang kamu menghadapi, kamu berada di situasi seperti apa, itu akan berubah sesuai, cita-cita berubah sesuai dengan apa yang kamu alami saat ini gitu loh. Kalau sekarang sih saya sih sudah nggak lihat cita-cita itu lagi, saya cuman gimana fulfill my life gitu loh, to be more fulfilling and become like meant for others gitu loh. Gimana saya lebih berguna untuk orang-orang di sekeliling saya. Itu kalau sekarang cita-cita saya seperti itu gitu loh. Enggak lagi mencari profesi, enggak lagi mencari mungkin kepuasan batin ya, bukan kepuasan materi bagi saya sih. Kalau mungkin masih muda waktu itu lebih kepuasan materi. Pengen terkenal, pengen tercukupi segala keinginan, secara finansial itu melebihi dari semua orang. Tapi kalau sekarang ini kalau ditanya, saya lebih mengarah ke gimana mencari kepuasan batin, mencari kebahagiaan hidup. Ya, saya pikir juga kalau kita tuh bisa berbagi, bisa kita tuh semua kita tuh kan hidup kita itu kan punya tujuan, maksudnya Tuhan tuh punya rencana buat kita. Betul. Kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, itu yang kita akan puas dan kita bisa dan apa saja yang kita lakukan itu kita tuh bukan cuma lihat kita dapat uang gitu atau kita mengejar materi, tapi kita tuh kalau melakukan sesuatu tuh kita itu melayani, bukan cuma untuk kayaknya klise ya, bukan cuma untuk manusia gitu, tapi juga kita melayani Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Karena buat saya juga banyak event ya, kayaknya tuh berat gitu. Kadang tuh gimana, how do you solve this, Dan tiap kali tuh saya harus lihat juga, kalau Tuhan menempatkan saya di sini, Tuhan akan memberi saya kemampuan gitu, dan Tuhan juga yang memampukan melewati semuanya. Harus percaya. Amin. Banyak kadang tuh yang dikhawatirkan tuh banyak, tapi ya kita harus ingat kalau Tuhan itu lebih besar dan Dia sanggup dan Dia bisa memberi kita kemampuan. Betul. Amin. Hebat sekali. Oke, terus dengan keadaan Susan yang sekarang ini, kira-kira Susan punya nasihat apa yang bisa diberikan ke Susan sendiri waktu masih di SMA gitu? Saya tuh untuk
untuk ngomong, untuk datang ngomong ke orang yang tidak saya kenal itu takut sekali. Sampai itu saya pernah ya, saya diantar sama ibu saya ya. Kita kan minta dana. Saya lupa buat apa ya. Saya sama ibu saya diantar di depan kantor. Sana masuk ngomong di dalam. Saya bilang, nggak mau. Kurang kendal berarti ceritanya ya. Padahal kalau sekarang dipikir takut apa kan? Paling ditolak kan? Tinggal datang, tinggal tanya, kita nggak salah kan? Tidak berbuat salah, mau diapakan, bener kan? Tapi waktu itu takutnya setengah mati. Nggak mau. Jadi nggak ada keberanian untuk tidak ada keberanian untuk menghadapi orang gitu. Menghadapi orang, ya. Terutama orang-orang baru yang tidak dikenal gitu. Orang yang tidak dikenal. Kalau kamu gimana, Ming? Apa yang kamu bilang untuk kamu sendiri waktu SMA? What are you gonna tell yourself? Iya, sama mungkin kira-kira ya, harus berani mencoba. Waktu itu kan saya tuh orangnya apa ya, sama kayak mungkin hampir sama Mas Susan, nggak berani mencoba hal yang baru. Kalau saya mungkin sekarang kan anak-anak di Loyola itu seumuran dengan anak-anak kita, anak-anak saya terutama. Saya cuma mungkin akan ngomong ke mereka, jangan takut gagal, berani mencoba gitu loh. Karena kegagalan itu bukan segalanya. Tidak, it's not the end of the world. Dan kamu akan belajar dari kegagalan. Betul nggak? Sama banyak, apalagi waktu masih muda ya, banyak hal yang kita coba gagal itu tidak akan, I call it like a safe way to be fail, right? If you try something and you don't make it, or misalnya coba seperti apa ya? Misalnya aja nekat lah ikut Indonesian Idol gitu. So what? Gitu. It's not gonna. Ya, nggak bisa nyanyi aja still gitu. Alive, right? Betul. It's probably you're gonna be famous actually. In the process itu akan ada sesuatu yang lain dan kita tuh gain something yang kita nggak akan tahu gitu loh. Right. Kira-kira pernah nggak kepikir kalau bisa back in time, apa yang akan dirubah dari maksudnya Susan pengen merubah apa supaya menjadi lebih baik atau Susan pengen mengubah sesuatu waktu zaman, maksudnya kalau zaman dulu in life. You know, I was thinking about that question. I said like, no, I don't want to change anything because you know what? Everybody's story is different. Everybody life is different. You know, like you think about kamu mikir kayak, oh, misalnya Ming, sebetulnya saya juga daftar Parahyangan waktu itu. Saya kadang mikir gini, kalau saya nggak masuk Undip, saya masuk Parahyangan, what can I do? You know, like saya sekarang ini saya bakalan jadi apa gitu ya? Saya bakal punya different set of friends, you know, like different set of, you know, like everything, right? Saya bakal jadi apa? Tapi coba pikir, apa kita tuh benar bisa tahu pilihan A bakal lebih baik daripada pilihan B? Kita kan bukan Tuhan gitu. Meskipun kita bilang, oh mungkin kalau aku dulu masuk Parahyangan aku bakal jadi lebih baik, belum tentu. Dan apa kita juga nggak akan tahu jalan hidup kita kalau misalnya saya jadi pilih ke Parahyangan, jalan hidup kita akan lain kan. You know, you cannot say that it's gonna be better. You don't know, right? Betul. So just be thankful, be grateful for what you have, and just, you know, look forward and cherish what you have. Luar biasa. Setuju, San, setuju. Soalnya kalau kita mikir lagi apa yang kita bisa berubah, bisa punya time machine terus kita balik, itu kayaknya memang kita nggak bisa jadi grateful dengan what we have now, ya. Biarpun sometimes there is a occasion, there is a event that we want to to avoid, to change it, ya kan? But anyway, that's what it is. What it is. Right. Yeah.
everybody has story, and apa yang kita alami itu bagian dari hidup kita yang kita pelajari ya, dan kita apa yang saya alami lain sama yang Ming alami gitu kan. Jadi juga kalaupun saya masuk parahyangan, hidup saya nggak akan jadi seperti Ming lain. Betul. Gitu. Everybody have different path ya. Oke, kan semua orang punya different path dan semua orang juga pasti punya kelemahan. Nah, gimana caranya Susan untuk menutupi atau untuk mengurangi kelemahan Susan itu? First thing that you have to acknowledge, right? This. Terus terang saya itu kayaknya tuh susah fokus, pelupanya banget. Pelupa banget. Sama I think I'm quite random, you know, which is not. It's not predictable. That is good then. It's not typical accountant. Okay. Kayak makanya dulu tuh kalau cerita ya waktu kuliah di IPMI, sebelah saya itu dia dulunya accountant dari Arthur Andersen. Jadi dia kalau saya bilang sekarang sesudahnya tuh sesudah dari IPMI kan saya ngambil accounting kan, terus ngambil ujian CPA, dia ketawa banget, dia bilang kamu ngambil CPA, it's like impossible. Because he knows me, like I'm not a typical accountant. But you are now. It's been 3 years. Jadi ya itu kalau memang dikasih jalan seperti itu, kita usaha, kita bisa kan. Saya tuh jadi apa yang saya lakukan ya harus bikin schedule, harus bikin task list, and you have kalau lupa ya just do repetition. Okay. Again and again. Okay. Kalau Aming gimana, Ming? What is your weakness? And how you overcome your weakness? Weaknessnya tuh saya tuh cerewet, Susan. Jadi isn't it that your strength is not your weakness, cerewet itu? How do you overcome it? Jadi mendingan diem aja, nggak usah komen. Kalau komen kemana-mana. Ya itu loh, kalau cerewet ya berarti saya nggak begitu banyak. Kalau kebanyakan tuh terlalu detail kadangnya. Kalau sudah terlalu ngomong sesuatu, saya tuh ngomongnya terlalu detail, jadi malah menjengkelkan yang lain gitu. Jadi kadang-kadang saya harus meredam, nggak meneruskan apa yang saya mesti ngomongin gitu. Tergantung sikon juga sih. Apa ya, kalau misalnya memang penting ya mau nggak mau ngomong gitu loh. Kalau nggak ya udah nggak usah komentar gitu. Soalnya kemana-mana nggak akan menuju, nggak jadi fokus gitu loh. Kalau saya lihat sebetulnya itu your strength, Ming. Karena sebagai civil engineer itu ya harus bisa explain in details, precise explanation. Right? Ya, tapi nggak semua orang bisa menerima, dan jadi malah complicated gitu ya. Terus ya, kalau itu nggak sesuatu yang esensial, nggak terlalu important, yang mendingan nggak usah gitu, karena tidak akan mencapai tujuan utama yang lain gitu. Okay, now next, what is your favorite failure so far? Apa ya? Failure mana ada yang favorite? Actually, aku pernah mungkin saya pernah kerja jadi sales actually. Dan saya kira itu gagal. Nggak tercapai target, gagal. Ya. Tapi malah then I know that I don't like to be a salesperson. Right. Okay. Fair enough. Right. So how about you? Nah.
Aduh, apa ya? Kayaknya aku nggak ada nih. Kegagalan favorit. Broken heart. Then you know how to look for another one that is better than that one. Kegagalan. Kenapa? It's fair too. Iya. You know what you're looking for. Tapi menurut kebanyakan tuh ya, kalau waktu saya pikir kata gagal tuh sebetulnya ya, banyak hal tuh sebetulnya just not yet ya, bukan gagal ya. Jadi kita tuh bukan gagal tapi belum mencapai target. Belum mencapai. Kalau kita misalnya kayak kuliah nggak selesai bukannya gagal, belum mencapai. But kalau kita mau usaha bisa. Gitu. Betul. Kita belum misalnya kita belum, misalnya saja ya punya keinginan atau punya cita-cita untuk misalnya kerja di multinational company or something, I don't know, like you pave the way and then you kayak gagal belum nggak keterima gitu, tapi you can tell that it's not yet, selama kita masih hidup itu selalu ada harapan, masih ada kesempatan. Iya, betul. Right. Betul. Setuju sekali, Van. Tidak ada gagal yang betul itu belum. Belum, not yet. So, not yet. Jadi kita ini nih Ming harus kasih apa yang selain untuk adik-adik itu, selain yang tadi apa sih yang kita bilang harus berani mencoba kan? Harus berani mencoba, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Kalau gagal itu not yet. Ya, betul. Right? Belum. Bukannya gagal. Selama kita masih ada hidup, ada kesempatan. Ada kemauan, pasti akan ada kemauan, ada jalan. Betul. Dan banyak berdoa, Tuhan buka jalan. Dan saya juga yang saya juga sebetulnya mau bilang ya buat adik-adik gitu ya. Kalau saya akan bilang yang sama untuk anak saya ya. Tadi Ming juga bilang be grateful, right? And then other thing is be humble, because selalu kita tuh selalu ada, di atas langit selalu ada langit, gitu kan kita ya. Terus be kind to whoever, like to whoever. Kalau kita kerja, kita di sekolah, sama siapa saja be kind, because you don't know. You don't know. Mungkin teman yang sekarang kelihatannya nothing. Yeah. They really can be something, and then waktu saya kerja di accounting firm, kita kan banyak ini, kadang ada yang agak-agak tulalit kan, kadang kayak gitu, kadang kan yang lain jadi nggak suka, tapi you never know, that's the one. Orang yang itu dia malah punya company sendiri, punya dia kalau punya company dia nggak akan hire kita karena kita dulu musuhin dia kan. We never know what jalan apa yang ada depan kita nggak akan tahu ya, makanya semua harus dihadapi secara positif gitu kali ya. And then cari musuh. Don't compare yourself to others. Betul. Be the best version of yourself. Exactly. Setuju. And then learn from others. If somebody is more successful than you are, then don't be jealous, But like asking question, how could you be in that position? Okay. Halo, Susan, suaranya kok hilang ya? Sorry. Halo. Aku memang nggak bilang apa-apa. Nggak bilang apa ya? Enggak. Jadi bingung. Pernah nggak dalam 5 tahun ini Susan menolak suatu keputusan yang ternyata keputusan Susan itu adalah the best? Sebetulnya pertanyaannya membingungkan. Apakah dalam 5 tahun terakhir ini you refuse something or you cancel your decision that it was the better, betul. Kayak misalnya, like you think it would be the better choice than what I really made. Sebelum COVID itu perusahaan tempat saya kerja
dijual, Okay. dijual. Jadi saya kerja buat ownernya, jadi kita harus pindah dari gedung itu. Asalnya kita kerja di company yang cukup besar ya, jadi saya punya support tuh banyak banget. Saya nggak usah pusing, punya IT team ya, ada kalau komputer rusak tinggal panggil, kita udah nggak mikir yang gitu. Semua kan karena besar mereka semua udah di support. Karena kita harus pindah waktu itu Desember, mereka jual itu Desember 2019. Final closing Februari 2020. Jadi kita tuh harus decide, harus keluar dari kantor itu, harus pindah semua data dan harus pindahin semua data kita yang di server, bawa semua informasi yang punya kita. It's not an easy one, right? Kan harus lihat antara cost efektif dan practicality. That's the one that I was like, banyak pilihan. Terus waktu itu IT-nya bilang, oh we will support you, don't worry, you know. Tapi saya waktu itu coworker saya juga bilang, sekarang don't worry, but like if it's already happened that we are not in the office anymore, would they going to help us? You know? Jadi kita bayar buat hosting, remote hosting kayak gitu. Jadi waktu itu kita sebetulnya masih datang ke kantor kan, kita nggak ya saya yang lebih sering kerja di rumah, tapi orang lain tuh semuanya datang ke kantor. Tapi karena kita pakai hosting ini, remote hosting, jadi semua tuh bisa kerja dari rumah. Gitu. Dan itu sebelum COVID kita nggak tahu bakal COVID semua akan kerja dari rumah. Ya harus dikerjain dari rumah. So that was I think that's God. You know, that it's not me. I mean, like, it's just you didn't see it before coming, right? You didn't see it until it happened. Actually, itu kan closingnya kita tuh awal Februari ya, akhir Februari itu kita keluar dari office itu pindah ke lokasi lain, cuma 5 orang. Kita pindah ke office yang lebih kecil, kita cut semua dari company itu, kita bawa semua data itu. Februari akhir, Maret 13 itu hari terakhir kita ke kantor. Sampai sekarang ada 1-2 orang yang di kantor dan kita masih mostly kerja di rumah. Tapi that is the best decision ever made. But I think it wasn't me. That like I wasn't, you know, I cannot take it as, you know, it was me that make that decision that can, you know, everything can go smoothly during the COVID time. So, yeah. Okay. What? Kamu membuat keputusan yang membawa berkat. Saya, kalau saya sih kayaknya nggak ada ya. Selama ini sih smooth aja dalam 5 tahun. Nggak ada saat. Itu namanya puji Tuhan. Oke, move on, Han. Nggak ada. Move on, pertanyaan selanjutnya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kamu mau kasih mau apa namanya? Mau kasih pesan-pesan tambahan apa buat adik-adik kita di Loyola saat ini? Kan kita kan sudah hidup dari generasi ke generasi yang berbeda gitu loh. Sudah punya banyak pengalaman atas perubahan perubahan zaman. Mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik. Di Loyola, iya, kalau di Loyola, kalau menurut saya ya, kita kan center sekali ya sama iman ya, sama kayak Admorium de Gloria, right? Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita tuh pusat hidup kita, the center of our life is to God, right? I think you can face everything. You know, like there is nothing you can't.
setiap orang tuh jalan hidupnya berbeda-beda. Tapi kita tuh harus percaya Tuhan tuh beri kita kekuatan sesuai dengan apa yang kita hadapi. Dan kita tuh Tuhan tuh buka jalan. Seperti saya ya, sebetulnya the moment kalau dibilang the lowest moment in my life, it was when ibu saya tuh meninggal udah lama, tahun 92 karena kecelakaan pesawat. Waktu itu saya masih kuliah. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dan gimana, that was the moment that I was asking a lot of sama tante saya ya, sama orang yang lebih tua, how do you know that God will lead you? But the answer is always, like you will know, just jalani saja dengan iman. Tuhan akan buka jalan. Juga waktu saya pertama di sini ya, saya gini, saya tuh sekolah, tidak punya kerjaan ya, uang juga terbatas gitu. Kalau sebentar lagi saya habis bayar sekolah gini, nggak ada yang hire saya, nggak ada yang sponsorin saya. Saya mau jadi apa? Gitu kan? Ya, mau gimana hidupnya? Tapi ya itu Tuhan buka jalan dan jangan takut tanya. Terus terang yang suami saya tuh yang lebih kayak, kenapa kamu nggak tanya? Saya bilang, nggak tahu kenapa. Coba tanya. Jadi itu pun waktu saya dapat kerjaan di sini yang pertama itu karena saya tanya sama teman yang sama-sama ikut bimbingan tes CPA. Ditanya sini dalam berarti approach other people ya, yang tanya just ask, waktu itu dia kerja di KPMG kan, saya cuma mikir ya apa bisa ya kerja, maksudnya cuma nanya apa, kamu ada lowongan nggak di KPMG, like thinking you're asking job opening for Big Four, like just that, like tapi it's just surprising jawaban dia waktu itu. There is a manager that kayaknya ada manager yang mau pindah ke sini ke Orange County. Sepertinya dia perlu staff. I'll ask her. Okay. Jadi jangan, meskipun kemungkinan ya ada kemungkinan enggak ada, so what? Kalau enggak ya just back to square one, right? Ya. Mungkin masalahnya di sini kita tuh kurang confident untuk bertanya. Mungkin kita terlalu banyak mendiskon diri kita sendiri untuk untuk mencapai sesuatu gitu. Apa bisa sih aku kalau, dan lagi mungkin kayaknya nggak mungkin gitu loh. Ngapain bertanya juga gitu kan? Kadang-kadang tuh kayak gitu. Disqualified yourself before you do it, right? Betul. Tapi juga ingat balik ya, semua itu kalau saya lihat itu kan itu Tuhan buka jalan juga gitu. Dengan cara itu bukan karena saya tuh pintar, bukan karena saya tuh bisa, tapi Tuhan tuh membuka kesempatannya. Beri kepada kita. Itu salah satunya kalau saya lihat lagi ke belakang, itu yang orang-orang dulu bilang kan, gimana saya bisa tahu Tuhan itu pimpin saya ke sini gitu. Bisa dari segala apa yang kita hadapi di setiap saat, seperti Ming juga bilang gitu kan. Tergantung apa yang kita cita-citakan, apa yang kita itu pun sesuai dengan apa keadaan kita saat ini tuh at my point of life. This is what kita tanya lagi kan, what is my purpose of life? Back to that, and then Okay, Susan, I think that's all from us. Thank you so much for your time. Is there anything else that you want to say to add to your your opinion or your idea for us? No, I think it's all. Thank you for this session too. Same to you. Thank you for sharing, and hope that what we
discuss. Apa yang kita bicarakan dan apa yang kita diskusikan boleh membawa berkat dan boleh memberikan semangat buat generasi yang lebih muda. Rasanya kok jadi tua banget sih.